Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hadi dari kelas MD 1A. Di sini merupakan video tugas akhir semester dari mata kuliah kajian teks Inggris yang merupakan lanjutan dari part 1, yaitu part 2. Key diversity theories. Many theories relevant to managing the diverse workforce center on an individual's reaction, such as categorization and assessment of the characteristics of others. The people who are different from the individual competing viewpoint attempt to explain how diversity is either harmful or beneficial the organization outcomes. Nah, jadi ini merupakan bab baru yaitu tentang teori keanekaragaman kunci. Teori-teori kunci apa saja yang membantu para manajer memahami manfaat dan tantangan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam? Nah, tentunya jawabannya adalah banyak teori yang relevan dengan pengelolaan tenaga kerja yang beragam berpusat pada reaksi individu, seperti kategorisasi dan penilaian karakteristik orang lain terhadap orang yang berbeda dan dari individu tersebut. Sudut pandang yang bersaing berupaya menjelaskan bagaimana keberagaman merugikan atau memanfaatkan bagi hasil organisasi. Cognitive diversity hypothesis. Some research show that diversity has no relationship to group performance, and some show that there is a relationship. Of the latter research, some show a negative relationship. Greater diversity means pure group performance, less diversity means better group performance, and some show positive relationship. Hipotesis keanekaragaman kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberagaman tidak ada hubungannya dengan kinerja kelompok. Dan ada juga yang menunjukkan adanya hubungan. Dari penelitian terakhir, beberapa menunjukkan hubungan negatif atau keberagaman yang lebih besar seperti kinerja kelompok yang lebih buruk, keberagaman yang lebih sedikit berarti kinerja kelompok yang lebih baik, dan beberapa menunjukkan hubungan yang positif. Similarity attraction paradigm. The cognitive diversity hypothesis explains how diversity benefits organization outcomes. The similarity attraction paradigm explains how diversity can have negative outcomes for an organization. Some research have shown that members who belong to diverse work units may become less affected, are absent from work more often, and are more likely to quit. There is also evidence that diversity may produce conflict and higher employee turnover. Similarity attraction theory is one of the foundational theories that empathy to explain why the occurs. It posits that individuals are attracted to others with whom they share attitude similarity. Kemudian adalah paradigma kesamaan dan ketertarikan. Hipotesis keberagaman kognitif menjelaskan bagaimana keberagaman pemanfaatan bagi hasil organisasi. Paradigma daya tarik kesamaan menjelaskan bagaimana keberagaman dapat menimbulkan dampak negatif bagi suatu organisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota yang berasal dari unit kerja yang berbeda mungkin menjadi kurang terikat, lebih sering mungkir dari pekerjaan, dan lebih mungkir untuk berhenti. Terdapat juga bukti bahwa keberagaman dapat menghasilkan konflik yang pergantian karyawannya lebih tinggi. Teori kesamaan dan ketertarikan adalah suatu teori dasar yang mencoba menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Ini menyatakan bahwa individu tertarik pada orang lain yang memiliki kesamaan sikap dengan mereka. Social cognitive theory. Social cognitive theory is another theory that seeks to explain how diversity can result in negative outcomes. In a group or organization, social cognitive theory suggests that people use categorization to simplify and cope with large amount information. These categories allow us to quickly and easily compartmentalize data, and people are often categorized by their visible characteristics, such as race, sex, and age. Selanjutnya adalah teori kognitif sosial.
Teori kognitif sosial adalah teori lain yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana keberagaman dapat mengakibatkan hasil negatif dalam suatu kelompok atau organisasi. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa orang menggunakan kategorisasi untuk menyederhanakan dan menangani sejumlah besar informasi. Kategori-kategori ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data dengan cepat dan mudah, dan orang-orang sering sekali dikategorikan berdasarkan karakteristik mereka yang terlihat, seperti ras, jenis kelamin, dan usia. Jadi, ketika seseorang melihat seseorang dari ras tertentu, pemrosesan otomatis terjadi dan keyakinan tentang ras tertentu tersebut diaktifkan. Bahkan, beliau atau orang tersebut tidak terlihat, tidak dapat dikenai kategorisasi otomatis ini. Misalnya, saat milah resume, manajer perekrutan mungkin melakukan kategorisasi jenis kelamin karena nama orang tersebut memberikan informasi tentang jenis kelamin. Orang tersebut akan terkategorisasikan dari ras karena nama orang tersebut memberikan informasi tentang rasnya. Social Identity Theory. Social identity theory is another explanation of why diversity may have a negative outcome. Social identity theory suggests that when we first came into contact with others, we categorize them as belonging to an in-group, i.e. the same group as us, or an out-group not belonging to our group. We tend to see members of our in-the-group as heterogeneous, but out-group members are homogeneous. That is, we perceive out-group members as having similar social attitudes, behaviors, and characteristics. Kemudian selanjutnya adalah teori identitas sosial. Teori ini adalah penjelasan lain mengapa keberagaman bisa berdampak negatif. Teori identitas sosial menyatakan bahwa ketika kita pertama kali melakukan kontak dengan orang lain, kita mengkategorikan mereka sebagai anggota organisasi atau grup, yaitu kelompok yang sama dengan kita, atau outgroup, yaitu bukan kelompok atau bukan anggota dari kita. Kita cenderung melihat anggota dalam kelompok kita sebagai heterogen, sedangkan anggota di luar kelompok sebagai homogen. Artinya, kita menganggap anggota dari luar itu merupakan kelompok yang mempunyai sikap atau perilaku dan karakteristik yang serupa, yaitu stereotip dan sesuai. Schema theory. Schema theory explains how individuals encode information about others based on their demographic characteristic. Unit of information and knowledge impressed by individualism are stored as having pattern and interrelationship, thus creating sequences that be used of evolution on self or other as a result of the pure perceived knowledge of beliefs immediate of schemas. Individualists categorize people, even than object. They then use categories evolutionally and constrain people and make decisions regarding their interaction with them. Kemudian adalah teori skema. Teori skema menjelaskan bagaimana individu menyandingkan informasi tentang orang lain berdasarkan karakteristik demografis mereka. Satuan-satuan informasi dan pengetahuan yang dialami oleh individu tersebut tersimpan memiliki pola dan hubungan timbal balik, sehingga tercipta skema yang dapat digunakan untuk mengevaluasi diri sendiri maupun orang lain, sebagai hasil dari pengetahuan atau keyakinan yang dirasakan sebelumnya, yang terkandung dalam skema tersebut. Individu mengkategorikan orang atau peristiwa dan objek. Mereka kemudian menggunakan kategori-kategori ini untuk mengevaluasi orang-orang baru ditemui dan membuat keputusan mengenai interaksi mereka dalam lingkup dengan mereka. Justification suppression model. The justification suppression model explains the circumstances in which prejudices people might act on their prejudices. The process by which people experience their prejudices is categorized in two steps. Process in which people are prejudiced against a certain group or individual, but experience confliction, emotions, and regret to that prejudice and are motivated to suppress their prejudice rather than are act upon it. Theory about prejudice suggests that people have prejudice of some sort, that they learn their prejudice from a early age, and that they have a hard time departing from them as they grow older. Prejudices are often resented by intimate others, and individualists use different methods to justify those prejudices.
Model pembenaran atau penindasan menjelaskan keadaan di mana orang-orang yang berprasangka mungkin bertindak berdasarkan prasangka mereka. Proses di mana seseorang mengalami prasangka didirikan sebagai proses dua langkah, di mana seseorang berprasangka buruk terhadap kelompok atau individu tertentu, namun mengalami konflik emosi sehubungan dengan prasangka tersebut dan memotivasi untuk menekan prasangka tersebut dibandingkan bertindak berdasarkan prasangka tersebut. Teori tentang prasangka menyatakan bahwa seseorang mempunyai prasangka bahwa mereka mempelajari prasangka tersebut sejak usia dini dan sulit untuk meninggalkan prasangka tersebut seiring bertambahnya usia. Prasangka seringkali diperkuat oleh orang-orang terdekat dan setiap individu menggunakan metode-metode tersebut untuk membenarkan prasangka tersebut. Kebanyakan orang akan berusaha untuk menekankan segala bentuk prasangka mereka. Penindasan ini dapat berasal dari faktor internal seperti empati, kasih sayang, atau keyakinan pribadi mengenai perlakuan yang tepat terhadap orang lain. Penindasan juga bisa datang dari tekanan masyarakat, menunjukkan prasangka secara terang-terangan tidak lagi dapat diterima secara sosial dan dalam beberapa kasus merupakan tindakan yang ilegal. Benefit and challenges of workplace diversity. How can a manager reap benefits from diversity and mitigate its challenge? Most theoretical workplace espoused the benefits of workplace diversity, but empirical studies, however, often had confusing results, which have also researched that certain conditions can affect how successful individuals confusing results, which have also researched that certain conditions can affect how successful individuals to increase and enhance workplace diversity are. Manager can work to make sure that the effort and activities that increase diversity in the workplace come from a perspective that ensures and differ from equity and fairness, and not simply from the perspective of only benefiting the company bottom line. By approaching diversity and diversity issues in authentically purposeful way, manager can mitigate the challenge posed by a diverse workforce and enhance the benefits a diverse workforce can offer. Bab yang selanjutnya adalah manfaat dan tantangan keberagaman di tempat kerja. Nah, bagaimana para manajer dapat memperoleh manfaat dari keberagaman dan memitigasi tantangannya? Nah, tentunya banyak penelitian teoritis yang mendukung manfaat keberagaman di tempat kerja. Namun, penelitian empiris sering kali memberikan hasil yang bertentangan, yang menunjukkan kepada para peneliti bahwa kondisi tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan inisiatif untuk meningkatkan dan menyempurnakan keberagaman di tempat kerja. Manajer dapat berupaya untuk memastikan bahwa upaya dan inisiatif yang mereka lakukan untuk meningkatkan keberagaman di tempat kerja berasal dari perspektif yang menjamin dan mengupayakan kesetaraan dan keadilan, dan bukan hanya ada perspektif yang hanya menguntungkan keuntungan perusahaan. Dengan melakukan pendekatan terhadap isu-isu keberagaman dan keberagaman dengan cara yang bijaksana dan terarah, para manajer dapat meminimalisasi tantangan yang ditimbulkan oleh tenaga kerja yang beragam dan meningkatkan manfaat yang dapat ditawarkan oleh tenaga kerja yang beragam. 3 perspectives on workforce diversity. Ellie and Thomas' work on cultural diversity was designed to theoretically and empirically support themselves on the hypothesized relationship between diversity and workplace outcomes. The research yielded and paradigm that identified the perspective regarding workshop and diversity, integration and learning, access and legitimacy, and discrimination and fairness. Tiga perspektif tentang keberagaman di tempat kerja. Karya Ellie dan Thomas tentang keberagaman budaya atau perancangan untuk secara teoritis dan empiris mendukung beberapa hipotesis hubungan antara keberagaman dan hasilnya tempat kerja. Penelitian mereka berhasil paradigma yang mengidentifikasi tiga perspektif mengenai keberagaman di tempat kerja, integrasi dan pembelajaran, akses dan legitimasi, serta diskriminasi dan keadilan. The integration and learning perspective. The integration and learning perspective posited that the different life expressions, skills, and perspectives that member of delivery cultural identity group possess can be a valuable resource in the context of work groups. Under this perspective,
The member of culturally diverse work group can use their collective difference to think uh, to think strategically about work issues, strategies, product, and practice in a way that will allow the group be successful in business operation. Kemudian adalah perspektif integrasi dan pembelajaran. Perspektif integrasi dan pembelajaran berpendapat bahwa pengalaman hidup, keterampilan, dan perspektif benda yang dimiliki oleh anggota kelompok identitas budaya yang beragam dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam konteks kelompok kerja. Berdasarkan perspektif ini, para anggota kelompok kerja yang memiliki keragaman budaya dapat menggunakan perbedaan kolektif mereka untuk berpikir kritis mengenai masalah, strategi, produk, dan praktis kerja dengan cara memungkinkan kelompok tersebut berhasil dalam operasi bisnisnya. The access and legitimacy perspective. The access and legitimacy perspective focuses on the benefit that a diverse workforce can bring to a business that wishes to operate within a diverse set of market or with culturally diverse clients. Work groups that operate under this perspective are doing so in order to gain access to diverse markets and because their diversity affords them some level of legitimacy when attempting to gain access to these diverse markets. Perspektif akses dan legitimasi berfokus pada manfaat yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja yang beragam terhadap bisnis yang ingin beroperasi di pasar yang beragam atau dengan klien yang beragam budaya. Kelompok kerja yang beroperasi berdasarkan perspektif ini melakukan hal tersebut untuk mendapatkan akses pasar yang beragam dan karena keberagaman mereka memberi mereka legitimasi tertentu untuk mencoba mendapatkan akses ke pasar yang beragam. Jenis keberagaman di tempat kerja ini lebih merupakan jenis keberagaman fungsional yang tidak berupaya mengintegrasikan atau menghargai keberagaman sebagai inti bisnis. The discrimination and fairness perspective. The discrimination and fairness perspective stem from a belief that a culturally diverse workforce is a moral duty that must be maintained in order to create a just and fair society. This practice is characterized by a commitment to equal opportunities in hiring and promotions, and does not directly link a work group's productivity or success with diversity. Many team firms operating under this perspective will have a spoken assumption that assimilation into a domination-wide culture shall take place by the member of other culture identity groups. Selanjutnya adalah perspektif diskriminasi dan keadilan. Perspektif diskriminasi dan keadilan bermula dari keyakinan bahwa beragama atau keberagaman budaya kerja merupakan kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi demi terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Perspektif ini dicirikan oleh komitmen terhadap kesetaraan kesempatan dalam perekrutan dan promosi, dan tidak secara langsung menghubungkan produktivitas atau kesuksesan kelompok kerja dengan keberagaman. Seringkali perusahaan yang beroperasi dalam perspektif ini mempunyai asumsi baik yang terucap maupun tidak terucap bahwa asimilasi ke dalam budaya dominan kulit putih harus dilakukan oleh anggota kelompok identitas budaya lain. Salah satu kelemahan dari kelompok ini adalah karena perspektif ini mengukur kemajuan melalui rekrutmen dan retensi orang-orang yang beragam. Recommendation for managing diversity. What can organizations do to ensure applicants, employees, and consumers from all backgrounds are valued? Organizations that are committed to equality and inclusion must take steps to combat the example of discrimination and harassment that have been covered in this chapter. Bab yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk mengelola keberagaman. Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk memastikan pelamar, karyawan, dan pelanggaran dari semua latar belakang dihargai? Nah, jawabannya adalah organisasi
yang berkomitmen terhadap kesetaraan dan inklusi harus mengambil langkah-langkah untuk memerangi contoh-contoh diskriminasi dan pelecehan yang telah dibahas dalam bab ini. Interview selection process. To ensure fairness for all implications, organization shall host highly structured interview during the selection process to avoid bias based on race or gender. Highly structured interview consistent of the following 15 characteristics. 1. Job analysis. 2. Some question. 3. Limited prompting. 4. Better question. 5. Longer interview. 6. Control of auxiliary information. 7. Limited question from candidates. 8. Multiple rating scales. 9. Accurate rating scales. 10. Detailed notes. 11. Multiple interview. 12. Consistent interview. 13. No discussion between interview. 14. And training. And 15. Tactical prediction. Kemudian adalah proses seleksi wawancara. Untuk memastikan keadilan bagi seluruh pelamar, organisasi harus menggunakan wawancara yang sangat terstruktur selama proses seleksi untuk menghindari bias berdasarkan ras atau gender. Wawancara ini sangat terstruktur, terdiri dari 15 karakteristik berikut. Yang pertama adalah analisis pekerjaan, yang kedua adalah pertanyaan yang sama, yang ketiga adalah dorongan yang terbatas, yang keempat pertanyaan yang lebih baik, yang kelima wawancara lebih panjang, yang keenam pengendalian informasi tambahan, yang ketujuh pertanyaan terbatas dari kandidat, yang kedelapan skala penelitian ganda, yang kesembilan skala penelitian terjangkar, yang kesepuluh catatan rinci, yang ke-11 wawancara ganda, yang 12 wawancara konsisten, yang ke-13 tidak ada diskusi antara wawancara, yang ke-14 pelatihan, dan yang terakhir adalah prediksi statistik. Diversified mentoring relationship. Thanks to the rapid growth of international travel and globalization, managers are often called upon to manage a workforce that is intricately diverse. Research has shown that racially and ethnically diverse firms have better financial performance than more homogeneous firms because, as mentioned, employees from different backgrounds and with different experience can give the firm a competitive advantage in various ways. Kemudian adalah hubungan pendampingan yang beragam. Berkait pesatnya pertumbuhan perjalanan internasional dan globalisasi, para manajer seringkali diminta untuk mengelola tenaga kerja yang semakin beragam. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ras dan etnis yang berbeda memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang lebih homogen. Karena, sebagaimana telah disebutkan, karyawan dari latar belakang yang berbeda dan pengalaman yang berbeda dapat memberikan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan dalam berbagai cara. Namun, cara manajer dan mereka yang memegang kekuasaan harus mempunyai ideal atau mempunyai bekal yang menandai mengelola beragam angkatan kerja dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Visible leadership. Another key ensure that employees are treated fairly is intelligent empathy leadership strategies. Leadership must securely value variety of opinions, and organization culture must encourage openness and mark workers feel valued. Kemudian adalah kepemimpinan yang terlihat. Kunci lain untuk memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara adil adalah dengan menggunakan strategi kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan harus dengan tulus menghargai keagaman pendapat, dan budaya organisasi harus mendorong keterbukaan dan membuka pekerjaan merasa dihargai, sehingga pekerja memuat untuk bisa memajukan organisasi tersebut. Individuals can increase positive employment outcome by obtaining high level of education, because for all group education is prerequisite or employment and increase in learning. Individuals can also seek employment in larger firms, which are more likely to have formal hiring program and specific diversity professionality in place. Yang terakhir adalah strategi untuk karyawan. Individu dapat meningkatkan hasil pekerjaan yang positif dengan memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi. Karena bagi semua kelompok,
Pendidikan merupakan predikator lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Individu juga dapat mencari pekerjaan di perusahaan yang lebih besar, yang memungkinkan besar memiliki program perekrutan formal dan ketentuan keberagaman yang spesifik. Individu dari ras atau latar belakang tertentu atau etnis tertentu apapun juga dapat mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi dengan menyadari stereotip atau bias pribadi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menentang dan mengatasinya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.